Om Swastiastu. Selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu dosen Nyoman Rusmiati SEMM selaku Ibu dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Pengaruh Program Diskon dan Penawaran Khusus terhadap Keputusan Pembelian Indomaret Puputan Renon. Namun sebelum itu, ada baiknya kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya, Dewa Gede Rudianantaraka dengan NPM 348. Perkenalkan, nama saya Maradi Prasana dengan NPM 202 232 121 059 dari kelompok 10. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Dimas Arta Prayoga dengan NPM 092. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nakku Radio Yangga Putra, NPM 202232121070 dari kelompok 10. Baik, materi pertama akan dibuka oleh teman saya. Terima kasih. Latar belakang masalah persaingan di dalam dunia bisnis kini semakin ketat, membuat perusahaan-perusahaan mencari strategi yang tepat dan cepat dalam memasarkan produknya. Menurut Kim dan Mod atau dalam pertama 2015.2 dalam area globalisasi, menurut perusahaan harus mampu bersikap dan bertindak cepat dan tepat dalam menghadapi persaingan di lingkungan bisnis yang bergerak sangat dinamis dan penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, setiap perusahaan dituntut bersaing secara kompetitif dalam hal strategi pemasaran untuk mencapai tujuan perusahaan serta memahami apa yang terjadi di pasar dan apa yang menjadi keinginan konsumennya. Memahami kebutuhan dan keinginan pasar merupakan objek yang menuntut dan mendukung kesuksesan strategi dalam pemasaran. Latar belakang masalah. Menurut Sopiah dan Syabudin tahun 2014, setiap perusahaan tidak mungkin menarik konsumennya dengan cara yang sama. Kebutuhan konsumen bervariasi dalam hal kebutuhan dan praktik dalam berbelanja. Dalam hal ini memiliki strategi pasar sangat penting dalam penjualan produk. Diskon merupakan salah satu keputusan terpenting dalam pemasaran. Diskon ini merupakan salah satu bauran pemasaran yang mendatangkan pemasukan dan pendapatan bagi setiap perusahaan. Menurut Colter dan Armstrong 2016, diskon juga merupakan unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat dibuat dengan cepat. Yang ketiga ada latar belakang masalah. Keputusan pembelian adalah proses di mana konsumen mengidentifikasikan masalah, mencari informasi tentang produk atau merek tertentu, mengevaluasi dengan tepat setiap opsi. Ini menyelesaikan masalah dan membuat keputusan pembelian berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada Indomaret Puputan Renon. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal menjadi poin penting yang mempengaruhi keputusan pembelian. Salah satu, harga penawaran khusus yang ditawarkan oleh Indomaret Puputan Renon sedikit mahal dibandingkan supermarket lain yang ada di sekitaran Renon. Selain itu, pemberian diskon yang ada di Indomaret Puputan Renon kadang ada, tidak ada, berdasarkan latar belakang di atas. Maka penulisan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Program Diskon dan Penawaran Khusus terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Indomaret. Rumus masalah. Yang pertama adalah pengaruh program diskon secara signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada Indomaret Puputan Renon.
Yang kedua, apakah ada pengaruh penawaran khusus secara signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Indomaret Puputan Renault. Yang ketiga, apakah ada pengaruh program diskon dan penawaran khusus terhadap keputusan pembelian konsumen Indomaret Puputan Renault. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh program diskon terhadap keputusan pembelian konsumen Indomaret Puputan Renault. Yang kedua, untuk menganalisis penawaran khusus terhadap keputusan pembelian konsumen Indomaret Puputan Renault. Yang ketiga, untuk menganalisis program diskon dan penawaran khusus terhadap keputusan pembelian konsumen Indomaret Puputan Renault. Di sini juga ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini dapat mengonfirmasi atau merevisi teori-teori yang sudah ada mengenai perilaku konsumen, khususnya terkait dengan respon konsumen terhadap program promosi, dan juga hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan model baru yang lebih akurat dalam memprediksi perilaku konsumen dalam konteks program promosi. Yang kedua, manfaat praktis. Indomaret dapat menggunakan hasil penelitian untuk mengoptimalkan strategi pemasaran mereka seperti jenis diskon yang paling efektif, frekuensi pemberian diskon, dan target konsumen yang tepat. Landasan teori. Diskon merupakan kondisi di mana suatu pelaku usaha memberikan harga yang lebih rendah dari harga biasanya produk tersebut dijual. Dengan adanya diskon, ini biasanya menimbulkan minat konsumen dalam membeli suatu produk akan muncul dikarenakan adanya kesempatan mendapatkan harga yang lebih murah dari harga biasanya. Menurut Coulter dan Armstrong, indikator atau dimensi diskon adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk melimpah. Yang kedua, adanya persaingan pasar. Yang ketiga, persaingan harga. Penawaran perusahaan salah satu elemen penting dalam strategi pemasaran minimarket. Penawaran tidak hanya mencakup harga, tetap juga kualitas produk, lokasi, dan layanan pelaksana. Dalam konsep minimarket, penawaran harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam dan seringkali sifat praktis. Beberapa contoh jenis-jenis penawaran khusus seperti yang pertama, beli satu gratis satu. Yang kedua, bundling. Yang ketiga, promosi beli banyak. Yang keempat, voucher. Nah, selanjutnya, keputusan pembelian merupakan rangka pola bagian secara ilmiah. Seseorang melakukan pembelian, konsumen mulai mengidentifikasikan kebutuhan mereka terlebih dahulu. Apapun indikatornya, keputusan pembelian menurut Coulter dan Killer yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan produk. Kedua, pemilihan merek. Ketiga, pemilihan saluran pemasaran. Di sini ada juga publikasi penelitian sebelumnya. Yang pertama, nama penelitian Geofakta Residensi Administrasi. Judul penelitian, pengaruh promosi diskon dan gratis ongkir terhadap keputusan pembelian konsumen. Analisis data, regenerasi linear berganda, variabel tabel, X1 diskon, X2 gratis ongkir. Hasil penelitian, variabel X dan X2 berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, nama penelitian, Maharani Nur Roman. Judul penelitian, pengaruh
kilogram dan diskon terhadap keputusan pembelian melalui citra merek sebagai variabel interfering. Analisis data, regenerasi linear berganda, variabel tabel, X1 pengaruh selebgram, X2 diskon, Y keputusan pembelian. Hasil penelitian, semua variabel berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga ada nama penelitian Umum Habibah Sumayati. Judul penelitian, pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian produk kosmetik wadah di kota Bangkala Madura. Analisis data, regenerasi linear berganda, variabel tabel yang digunakan X kualitas produk, X2 harga, Y keputusan pembelian. Hasil penelitian, X1 kualitas produk, X2 harga, semua variabel berpengaruh positif. Yang keempat, nama penelitian Sutri Sulasa Runda Irwati. Judul penelitian, pengaruh produk dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen di Moming Bangkir Batam. Analisis data, regenerasi linear berganda, variabel tabelnya X1 produk, X2 harga, Y keputusan pembelian. Hasil penelitian, X1 produk, X2 harga, semua variabel berpengaruh positif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan kerangka konsep penelitian. Yang pertama ada X1 sebagai diskon, yang kedua ada X2 pengeluaran khusus, dan Y keputusan pembelian konsumen benar. Pengaruh X1 dan X2 secara parsial terhadap keputusan pembelian. Dua pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap keputusan pembelian. Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan dari variabel independen dalam hal ini adalah pengaruh diskon X1 dan pengeluaran khusus X2 terhadap variabel dependen yaitu keputusan pembelian yaitu Y pada Indomaret dan Renon. Berikut ada hipotesis penelitian. H1 diduga berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian pada Indomaret Puputan Renon. H2 diduga penawaran khusus berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian pada Indomaret Puputan Renon. H3 diduga diskon dan penawaran khusus berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian pada Indomaret Puputan Renon. Dan berikut ada tempat dan objek penelitian. Tempat dan objek penelitian dilakukan di Indomaret yang beralamatkan di Puputan Renon. Tempat dan objek penelitian populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dari kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono 2016, populasi yang digunakan dalam peneliti ini adalah konsumen yang melakukan pembelian di Indomaret Puputan Renon. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari hasil populasi itu. Maka dari itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Sugiono menyarankan tentang ukuran sampel untuk peneliti, yaitu ukuran sampel yang layak dalam peneliti ini adalah antara 30 sampai dengan 500.
Jadi, sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 orang dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu mengingat keterbatasan konsumen yang berbelanja di Indomaret Puputan Renon. Identifikasi variabel. Terdapat 3 variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas dan variabel terkait. Variabel bebas yaitu variabel yang memberikan pengaruh, yaitu diskon X1 dan penawaran khusus X2. Sedangkan untuk variabel terkait yaitu variabel yang dipengaruhi dalam hal ini yaitu keputusan pembelian, yaitu Y. Berikut tabel definisi operasional variabel. Di kolom pertama ada variabel X1 yaitu diskon, dan di kolom kedua ada indikatornya. Yang A ada produk melimpah, yang B adanya persaingan pasar, yang C ada persaingan harga, yang D meningkatkan kualitas pembeli, yang E menguntungkan beberapa pelanggan, dan di kolom ketiga ada skala, yaitu Likert. Dan yang kedua ada X2 yaitu penawaran khusus. Indikatornya yaitu ada yang A keterjangkauan harga, yang B kesesuaian harga dengan kualitas produk, yang C kesesuaian harga dengan manfaat, yang D harga sesuai kemampuan dan daya saing. Skalanya Likert. Yang ketiga ada Y yaitu keputusan pembelian. Indikatornya yang pertama ada yang A pemilihan produk, yang B ada pemilihan merek, yang C ada pemilihan saluran pemasaran, yang D ada penentuan waktu pembelian. Skalanya Likert. Berikut ada metode pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang objektif dan relevan, metode pengumpulan data sebaiknya dipilih dengan baik. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan dengan cara memberikan kuesioner. Menurut Widyoko dalam Pumono dan Palupi tahun 2016, kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan dan pertanyaan tertulis pada responden untuk diberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna. Pada tahap selanjutnya, peneliti akan mengelola seluruh respon dari responden. Dalam penelitian ini, kuesioner akan diberikan kepada responden yang pernah membeli. Pemilihan responden adalah konsumen lama maupun baru yang melakukan pembelian lebih dari satu kali di PT wilayah Indonesia untuk menghindari kesulitan responden dalam menjawab kuesioner dan supaya responden memilih dengan teliti. Berikut ada uji validasi. Uji validasi digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Penguji dalam validasi ini dilakukan dengan mengajukan butir pernyataan dari kuesioner yang nantinya diberikan kepada responden. Tingkat validasi dapat diukur dengan cara membandingkan nilai R hitung dengan R table untuk degree of freedom, yang merupakan N adalah jumlah sampel penelitian guna mengukur kriteria dalam menentukan validasi dapat dilakukan dengan cara berikut contoh caranya. Dan ada uji rehabilitasi. Uji rehabilitasi menurut Imam dalam Junai dan Yunyamin tahun 2016 adalah alat untuk menguji apakah hasil dari kuesioner tersebut dapat dipercaya atau tidak. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Adapun cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus koefisien alpha crosspath.
Guna mengetahui kuesioner tersebut sudah reliable, akan dilakukan pengujian reliabilitas kuesioner dengan bantuan komputer program SPSS. Menurut Ghazali tahun 2013, berikut kriteria penilaian uji reliabilitas. Apabila hasil koefisien alfa lebih besar dari taraf signifikan 60% atau 0,6, maka kuesioner tersebut reliable. Dan apabila hasil koefisien alfa lebih kecil dari taraf signifikan 60% atau 0,6, maka kuesioner tersebut tidak reliable. Berikut ada uji normalitas. Menurut Priyanto dalam Michel tahun 2016, uji normalitas bertujuan untuk menguji nilai residual yang dihasilkan oleh regresi distribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas dalam penilaian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang dihitung menggunakan bantuan SPSS. Versi 27 model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal apabila nilai asap Sigg lebih besar dari 0,5. Apabila nilai asap Sigg kurang dari 0,5, maka tidak berdistribusi normal. Selain menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, uji normalitas juga dilakukan dengan pendekatan grafik, yaitu grafik normal probability, plot of regresi standards. Data dikatakan berdistribusi normal apabila data berada di sekitaran garis diagonal dan mengikuti garis diagonal dan sebaliknya. Dan berikut ada uji multikoloritas. Menurut Priyanto dan Michel tahun 2018, uji multikoloritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Nilai korelasi tersebut dapat dilihat dari colarity statis. Apabila WIF memperlihatkan hasil yang lebih besar dari 10 dan nilai tolerance tidak boleh lebih kecil dari 0,1, maka menunjukkan adanya gejala multikoloritas. Sedangkan apabila nilai WIV kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1, maka gejala multikoloritas tidak ada. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Menurut Priyanto dalam Michael 2018, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik seharusnya bebas heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai variabel terikat atau shaded dan residual atau spread. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola teratur seperti menyempit, melebar, maupun bergelombang, maka terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika terdapat pola yang tidak jelas dan titik-titik yang menyebar, maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Baik, selanjutnya ada teknik analisis data. Dalam metode analisis data, terdapat jenis metode yang dikenal sebagai berikut. Ada regresi linier berganda. Menurut Imam dalam Suparmi dan Hadoko 2018, analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan positif atau negatif antara variabel independen dan variabel dependen.
dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas atau X adalah harga atau X1 dan diskon atau X2. Sedangkan yang menjadi variabel terikat atau Y yaitu keputusan pembelian. Uji regresi linear berganda dapat dinyatakan dalam persamaan Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus E. Baik, selanjutnya ada pengujian hipotesis. Uji T atau uji parsial. Menurut Priyanto dalam Michael 2018, uji parsial dengan t-test bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Mengetahui apakah secara parsial variabel kualitas pelayanan, kepuasan konsumen, dan kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Pengujian dilakukan dengan uji T pada tingkat keyakinan 5%. Tingkat signifikan level 0,05. Hasil uji T ini dapat dilihat pada SPSS versi 22 pada tabel coefficient. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria. Yang pertama, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak atau koefisien regresi tidak signifikan. Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Yang kedua, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima atau koefisien regresi signifikan. Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Baik, di sini ada uji F atau uji simultan. Menurut Ghazali 2013, uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimaksud dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel pada derajat kesalahan 5%, dalam arti A sama dengan 0,05. Apabila F dihitung lebih dari F tabel, maka berarti variabel bebasnya secara bersama-sama memberikan pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat atau hipotesis pertama dapat diterima. Selanjutnya yang ketiga ada uji koefisien determinasi. Menurut Priyanto dalam Michael 2018, koefisien determinasi atau R-square adalah perbandingan antara variasi Y yang dijelaskan oleh X1, X2, dan secara bersama-sama dibandingkan dengan variasi total Y. Jika R-square yang diperoleh mendekati 1, maka dapat dikatakan semakin besar model tersebut menerangkan hubungan variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika R-square semakin mendekati O, maka akan semakin lemah pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi ini dilakukan untuk mengetahui besarnya kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh semua variabel secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi atau R-square menunjukkan presentasi semua variabel independen terhadap variabel dependen. Baik, selanjutnya di sini ada deskripsi data. Gambaran umum responden menggambarkan tentang karakteristik responden yang merupakan sesuatu yang erat berhubungan dengan ciri-ciri responden akan keadaan, sifat, ciri-ciri khusus yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan responden tersebut. Adapun karakteristik yang diteliti meliputi: yang pertama, ada karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Dengan deskripsi data, jenis kelamin laki-laki jumlahnya 35, persentase 58%. Yang kedua, ada perempuan dengan jumlah 25 dengan persentase 41%. Yang ketiga, totalnya jumlahnya 60, persentasenya 100%.
Berdasarkan hasil pada tabel 4, diketahui bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki adalah 58% atau 35 responden, sedangkan jumlah responden berjenis kelamin perempuan adalah 41% atau 25 responden. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah responden berjenis laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan responden perempuan. Baik, yang kedua ada karakteristik responden berdasarkan usia. Dengan deskripsi data, usia lebih dari 40 tahun dengan jumlah 2 dengan persentase 3,3%. Yang kedua ada 17 tahun sampai 25 tahun dengan jumlah 56 dengan persentase 93,3%. Yang ketiga ada 26 sampai 30 tahun dengan jumlah 2 dengan persentase 3,3%. Dengan total jumlahnya 60, persentasenya 100%. Berdasarkan hasil pada tabel 4.2, dapat dilihat bahwa 3 jenis kelompok usia responden. Kelompok usia 17 sampai 25 tahun sebanyak 93% atau 56 responden. Kelompok usia 26 sampai 30 tahun sebanyak 3,3% atau 2 responden. Dan kelompok usia lebih dari 40 tahun sebanyak 3,3% atau 2 responden. Hal ini menunjukkan bahwa yang lebih banyak membeli Indomaret di Puputan Renon antara umur 17 sampai 25 tahun. Yang ketiga, ada tanggapan responden mengenai diskon. Dengan deskripsi data, pertanyaan nomor 1, saya sering memanfaatkan program diskon untuk mendapatkan harga yang lebih murah dengan min 4,01. Pertanyaan kedua, diskon mempengaruhi keputusan saya untuk membeli suatu produk dengan min 4,01. Pertanyaan ketiga, saya lebih cenderung membeli produk yang sedang diskon dibandingkan produk lain dengan min 3,96. Pertanyaan nomor 4, program diskon membuat saya membeli produk yang sebenarnya tidak terlalu saya butuhkan dengan min 4,10. Pertanyaan nomor 5, saya merasa puas dengan produk yang saya beli saat ada diskon dengan min 4,13. Pertanyaan nomor 6, diskon yang diberikan pada produk dapat menghemat pengeluaran belanja saya dengan min 4,15. Pertanyaan nomor 7, saya sering membeli barang promosi walaupun tidak direncanakan sebelumnya dengan min 4,05. Jadi total minnya menjadi 4,05. Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa item yang memiliki nilai tertinggi yaitu pada pertanyaan diskon yang diberikan pada produk dapat menghemat pengeluaran belanja saya, memberikan gambaran bahwa responden menyadari pertanyaan tersebut serta adanya daya tarik diskon di Indomaret Puputan Renon. Sementara itu, untuk item dengan nilai terendah yaitu pada nomor 3, dengan indikasi bahwa konsumen tidak cenderung membeli produk yang sedang diskon dibandingkan produk lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tanggapan responden mengenai penawaran khusus. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa item yang memiliki nilai tertinggi yaitu pada penawaran khusus membuat saya mencoba produk baru dan saya lebih cenderung membeli produk yang sedang ada penawaran khusus dibandingkan produk lain, memberikan gambaran bahwa responden menyadari pernyataan tersebut serta adanya daya tarik penawaran khusus, dan responden menyadari cenderung membeli produk yang sedang ada penawaran khusus dari Indomaret Puputan Renon. Sementara itu, untuk item dengan nilai terendah yaitu pada nomor 6, penawaran khusus yang diberikan pada produk dapat menghemat pengeluaran belanja saya, yang berarti penawaran khusus yang ditawarkan Indomaret tidak membuat konsumen menghemat pengeluaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tanggapan responden mengenai keputusan pembelian. Berdasarkan tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden mengenai variabel keputusan pembelian diperoleh total rata-rata skor sebesar 3,92, sedangkan pertanyaan terbanyak dengan jumlah rata-rata berada pada indikator yang keempat yaitu kualitas produk tidak terlalu siap perhatikan jika harganya sedang diskon. Baik, di sini saya akan menjelaskan uji validitas dan reliabilitas. Dapat dilihat dari hasil uji validitas yang telah kami lakukan, variabel diskon
atau X1 memiliki nilai R hitung yang lebih besar daripada R tabel, dan juga variabel penawaran khusus memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Begitupun juga variabel keputusan pembelian, semua nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Data di atas menunjukkan bahwa R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dapat diartikan variabel tersebut sudah valid. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan uji reliabilitas. Di sini variabel X1 diskon memiliki nilai Cronbach alpha 0,940 dan variabel X2 penawaran khusus memiliki Cronbach alpha 0,909 dan variabel Y keputusan pembelian memiliki nilai Cronbach alpha 0,902. Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar daripada 0,6 dan dinyatakan reliable. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan uji normalitas. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas Kolmogorov Similar Test apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data dapat dinyatakan berdistribusi normal. Sedangkan apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan berdistribusi tidak normal. Berdasarkan hasil dari tabel menunjukkan nilai asymptotic adalah 0,062 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini memiliki berdistribusi normal. Baik, di sini saya akan menjelaskan uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah melalui model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas, yaitu penawaran khusus dan diskon, guna mengetahui ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi, yaitu dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor atau VIF. Nilai toleran harus lebih besar dari 0,10 dan nilai variance inflation factor VIF harus kurang dari 10 agar tidak terjadi multikolinearitas. Dari hasil penelitian yang kami lakukan dapat diketahui bahwa nilai tolerance dari variabel diskon X1 sebesar 0,453 lebih besar dari 0,1 atau 10% dan nilai VIF sebesar 2,210 lebih kecil dari 10 dan variabel penawaran khusus X2 sebesar 0,453 lebih besar dari 0,1 atau 10% dan nilai VIF sebesar 2,210 lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut bebas multikolinearitas atau tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam penelitian ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas adalah teknik statistik yang digunakan untuk menentukan apakah keragaman varians residual dalam suatu model regresi konstan atau tidak stabil. Pedoman pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas adalah jika nilai signifikansi SIG lebih besar daripada 0,05 maka tidak terjadi gejala uji heteroskedastisitas, dan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil output yang telah kami lakukan, diperoleh nilai signifikansi variabel diskon sebesar 0,235 di mana lebih besar dari 0,05 dan nilai signifikansi variabel penawaran khusus sebesar 0,079 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan hasil uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda
bertujuan untuk mencari tahu apakah masing-masing variabel independen yaitu berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Berdasarkan tabel hasil uji regresi linear berganda di atas dapat disimpulkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 3,989 ditambah 0,753 yang didapat dari variabel X1 dikurang 0,230 yang didapat dari variabel X2. Persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa konstanta Y sebesar 3,989, artinya jika variabel X1 dan X2 nilainya 0, maka variabel Y bernilai 3,989. Diskon X1 koefisien regresinya sebesar 0,753 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai atau satu poin pada variabel X1 maka akan memberikan kenaikan skor sebesar 0,753. Yang ketiga, penawaran khusus X2 koefisiensi regresi sebesar 0,230 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai atau satu poin pada variabel X2 maka akan memberikan kenaikan skor sebesar negatif 0,230. Oke, selanjutnya di sini saya akan membacakan uji F. Digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu apakah masing-masing variabel harga dan diskon benar-benar mempengaruhi secara simultan terhadap variabel Y. Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai F hitung masing-masing variabel bebas dengan nilai F tabel dengan derajat kesalahan 5%, A sama dengan 0,05, dengan menggunakan angka signifikansi. Apabila angka signifikansi di bawah 0,05, maka H3 diterima. Apabila angka signifikansi di atas 0,05, maka H3 ditolak. Berdasarkan hasil dari tabel hasil uji F di atas, jika dilakukan dengan cara membandingkan F hitung dengan F tabel, maka untuk menentukan F tabel dapat dilakukan dengan melihat tabel F yang dimana didapat hasil F tabel sebesar 4,007, yang berarti F hitung 48,412 di atas 4,007, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Selanjutnya ada uji T. Hasil uji hipotesis diskon terhadap keputusan pembelian konsumen di Indomaret Puputan Renon dapat diketahui nilai T hitung untuk variabel diskon sebesar 8,386 dan nilai T tabelnya sebesar 1,672, nilai signifikansi sebesar 0,000, berarti nilai T hitung di atas T tabel 8,386 di atas 1,66 dan nilai signifikansi 0,000 di bawah 0,05, maka H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil uji hipotesis penawaran khusus terhadap keputusan pembelian konsumen Indomaret dapat diketahui nilai T hitung untuk variabel penawaran khusus sebesar 2,058 dan nilai T tabelnya sebesar 1,672, nilai signifikansi sebesar 0,044, berarti nilai T hitung di atas T tabel 2,058 di atas 1,66 dan nilai signifikansi 0,044 di bawah 0,05, maka H2 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya ada uji koefisiensi determinasi. Koefisiensi determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen, yaitu diskon, dan penawaran khusus terhadap keputusan pembelian konsumen Indomaret Puputan Renon. Berdasarkan tabel 4.17, hasil koefisien determinasi R2 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi yang dilihat pada R2 adalah sebesar 0,629. Hal ini menjelaskan pengaruh variabel diskon X1 dan penawaran khusus X2 terhadap keputusan pembelian Y pada konsumen Indomaret Puputan Renon sebesar 0,629 atau 62,9%. Adapun sisanya sebesar 37,10%, 100 hingga 62,9%. Dipengaruhi oleh variabel lainnya seperti kualitas produk, merek, dan promosi yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
Selanjutnya ada pembahasan. Berdasarkan dari data hasil analisis statistik penelitian, diperoleh hasil pengaruh diskon dan penawaran terhadap keputusan pembelian memiliki karakteristik responden adalah konsumen Indomaret Puputan Renon, sebanyak 60 orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh diskon dan penawaran khusus terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil pengujian analisis uji validitas, dapat diketahui bahwa masing-masing item pertanyaan memiliki R hitung di atas R tabel 0,2542 dan bernilai positif. Dengan demikian, butir pernyataan mengenai diskon penawaran khusus keputusan pembelian dinyatakan valid, sedangkan hasil pengujian uji reliabilitas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki konbas alfa di atas 0,60, sehingga variabel diskon penawaran khusus dan keputusan pembelian terbukti reliabel. Berdasarkan hasil pengujian analisis deskripsi berupa hipotesis dan data-data lain yang telah diperoleh melalui pengolahan menggunakan SPSS versi 27 for Windows, menunjukkan bahwa besar koefisien korelasi diskon dan penawaran khusus terhadap keputusan pembelian yaitu sebesar 0,629. Hal ini menunjukkan bahwa diskon dan penawaran khusus memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian sebesar 62,9%. Untuk hasil uji T parsial diketahui SIG untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah R hitung di atas R tabel sebesar 1,672, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Diketahui signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah R hitung di atas R tabel sebesar 2,058, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Berdasarkan tabel 4.12 di atas diketahui untuk nilai SIG untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terdapat terhadap Y adalah F hitung di atas F tabel sebesar 48,412, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima yang berarti dapat berpengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan uraian analisis yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh harga dan diskon terhadap keputusan pembelian konsumen Indomaret Puputan Renon, dapat dibuat kesimpulan yaitu 1. Diskon berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian konsumen Indomaret Puputan Renon, yang artinya perusahaan sudah tepat menawarkan harga yang terjangkau kepada seluruh konsumen. Yang kedua, ada penawaran khusus berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian konsumen Indomaret Puputan Renon, yang artinya perusahaan sudah tepat melakukan strategi diskon yang menarik kepada seluruh konsumen. Yang ketiga, ada diskon dan penawaran khusus secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kebutuhan pembelian konsumen Indomaret Puputan Renon, yang artinya dua variabel tersebut secara simultan dapat menimbulkan keputusan pembelian. Selanjutnya ada saran-saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, saran-saran yang dapat disampaikan melalui hasil penelitian agar mendapatkan hasil yang baik adalah yaitu: pertama, ada bagi perusahaan, diharapkan Indomaret Puputan Renon lebih memperhatikan dan merancang strategi perubahan diskon produk dengan tepat. Yang kedua, diharapkan Indomaret Puputan Renon dapat memberikan diskon yang menarik dan menguntungkan bagi setiap konsumen agar keputusan pembelian dapat ditingkatkan. Yang ketiga, ada diharapkan Indomaret Puputan Renon lebih memperbanyak dan menyesuaikan sistem pembayaran penjualan dengan tren saat ini. Lalu yang terakhir, diharapkan Indomaret Puputan Renon lebih memperluas jangkauan promosinya kepada konsumen agar seperti ibu rumah tangga, pegawai negeri, dan lain-lain.